Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Monika dengan NIM 25110222019. Saya dari kelas 1B D4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berkaitan riba yang berjudul Perdagangan Saham. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perdagangan saham merupakan salah satu aktivitas utama dalam pasar modal yang memainkan peran penting dalam perekonomian global. Namun dalam konteks Islam, praktik ini seringkali dikaitkan dengan konsep riba yang dilarang oleh syariat. Saham sebagai instrumen keuangan mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Secara historis, perdagangan saham bermula dari abad ke-17 di Belanda dengan pendirian Bursa Efek Amsterdam pada tahun 1602 yang awalnya digunakan untuk perdagangan saham perusahaan dagang seperti VOC. Pentingnya perdagangan saham terletak pada fungsinya sebagai mekanisme untuk menghimpun dana bagi perusahaan, memfasilitasi investasi jangka panjang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di era digital saat ini, perdagangan saham semakin mudah diakses melalui platform online dan aplikasi mobile yang memperluas partisipasi investor retail. Meskipun demikian, tantangan seperti krisis ekonomi global, regulasi yang ketat, dan risiko moral tetap menjadi isu krusial, terutama dalam menghindari riba. 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian riba, yang kedua bagaimana hukum riba dan macam-macam riba, yang ketiga pengertian perdagangan saham, dan yang keempat hukum jual beli saham dalam perspektif Islam. Untuk 1.3 yaitu tujuan membuat makalah ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian riba, yang kedua itu untuk mengetahui hukum riba, yang ketiga untuk mengetahui macam-macam riba, yang keempat untuk mengetahui pengertian perdagangan saham, dan yang kelima yaitu mengetahui hukum jual beli saham. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Pengertian riba. Secara bahasa, riba bermakna ziyadah yang berarti bertambah atau meningkat. Kata ini mencerminkan makna dasar dari riba sebagai sesuatu yang bertambah, yang dalam konteks transaksi keuangan adalah nilai tambahan yang didapat tanpa ada usaha atau kerja yang jelas. Riba menurut istilah adalah suatu akad atau kesepakatan dalam pertukaran barang tertentu, di mana tidak ada kepastian bahwa barang-barang yang dipertukarkan memiliki nilai yang setara menurut syariat. Ketidakpastian ini bisa terjadi baik dalam pertukaran langsung maupun ketika salah satu atau kedua barang diserahkan kemudian. Jadi, dalam riba terdapat unsur ketidakadilan atau kelebihan nilai yang tidak sesuai yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. 2.2 yaitu hukum dan macam-macam riba. Hukum riba. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan riba. Demikian pula hadis-hadis yang menerangkan larangan riba dan yang menerangkan siksa bagi pelaku riba. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan riba yaitu Al-Baqarah ayat 275, ayat 278, ayat 279, serta Ali Imran ayat 130. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa riba adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menghindari riba. Selanjutnya, macam-macam riba. Para ulama membagi riba menjadi dua, yaitu riba dayan dan riba bai. Riba dayan adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah, yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, "Beri saya tengah waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula." Riba dayan diharapkan walaupun jumlahnya sedikit, berbeda dengan gharar yang dibolehkan dengan nisbah sedikit. Ibnu Qudamah berkata, riba diharamkan baik jumlah uang ribanya banyak maupun sedikit.
Yang kedua yaitu riba ba'i. Riba ba'i yaitu riba yang objeknya adalah akad jual beli. Riba ba'i terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba, yaitu emas, perak, kurma, gandum, syair atau gandum jenis murah, dan garam, dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta. Yang kedua, menukar 1 kg kurma ajwa Madinah dengan 3 gram kurma sukari. Riba nasi'ah yaitu menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berkelainan jenis akan tetapi iklatnya sama, yaitu emas dan perak. Iklatnya yaitu alat tukar. Riba ba'i diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya riba dayan, karena riba fadl ukurannya berbeda namun tunai, dan riba nasi'ah tidak tunai namun ukurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk terjadinya riba besar, yaitu riba dayan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. 2.3 yaitu perdagangan saham. Pada pembahasan sekarang akan dibahas yaitu hukum menjual belikan saham biasa. Adapun saham biasa, para ulama kontemporer sepakat bahwa saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, maka haram juga membeli sahamnya. Sebagaimana keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 631/7 tahun 1992 yang berbunyi, tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram, seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram. Juga keputusan Al-Majma' al-Fiqih al-Islami Divisi Fikih Rabithah Alam Islami Daurah ke 14 tahun 1995 yang berbunyi, para anggota Al-Majma' sepakat bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, seperti transaksi riba atau memproduksi barang-barang haram ataupun memperdagangkan barang haram. Dewan Syariah Nasional lebih merinci tentang kegiatan usaha perusahaan yang diharamkan dalam Fatwa nomor 20 DSN MUI 5/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, bab 4 pasal 8 yang berbunyi, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain: yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua yaitu usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga yaitu usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Yang keempat yaitu usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 2.4 yaitu hukum jual beli saham dalam perspektif Islam. Perusahaan yang kegiatan usahanya halal, tidak melakukan transaksi riba, dan tidak tercantum dalam anggaran dasarnya untuk melakukan transaksi riba, bolehkah selamanya diperjualbelikan layaknya barang dagangan? Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama yaitu pendapat Profesor Dr. As-Siddiq Ad-Darir, peneliti senior bidang ekonomi Islam di Majma' al-Fiqh al-Islami Divisi Fikih Oki, hanya memperolehkan membeli saham dengan tujuan mendapat dividen dari emiten dan boleh dijual dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Dan ia mengharamkan bila tujuan dari menjual dan membeli saham untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan jual.
Dalil beliau mengharamkan perdagangan saham untuk spekulasi, bahwa spekulan hanya bertujuan meraup keuntungan dari aksi jual dan beli, bukan bertujuan untuk ikut andil memiliki aset yang dimiliki emiten. Bila harga saham yang diperagangnya naik, tanpa ragu ia jual kembali walau baru ia beli beberapa saat yang lalu. Dan jika ini terjadi, dikhawatirkan ada unsur riba bai, yaitu menukar barang dengan uang yang sejenis dengan nominal yang berbeda, di mana saham pada saat dijadikan objek spekulasi, maka saham telah keluar dari tujuan semula diterbitkan, yaitu ikut andil dalam kepemilikan aset emiten, dan saham berubah menjadi nominal yang tertera pada lembaran yang bernilai uang. Maka bila ditukar dengan uang yang nominalnya berbeda dengan yang tertera pada lembaran saham, sungguh transaksi ini termasuk riba bai. Pendapat kedua yaitu pendapat mayoritas para ulama kontemporer yang membolehkan jual beli saham, yaitu Majma' al-Fiqh al-Islami Divisi Fikih Oki menegaskan hal ini dalam keputusan nomor 63 1/7 tahun 1992 yang berbunyi, menjual dan menjadikan saham sebagai agunan hukumnya boleh. Dalil dari pendapat ini bahwa hakikat saham adalah dokumen tanda kepemilikan aset perusahaan emiten. Klan hukum menjual belikan aset perusahaan yang berupa barang dihalalkan Islam. Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli. Al-Baqarah ayat 275. Pada fuqaha yang memperbolehkan jual beli saham mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham berupa cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagai layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut diantaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf, yaitu Yusuf Al-Qadrawi, Fuqu Zakah, Beirut Musasah Risalah 1991, jilid 1 halaman 527. Pendapat mayoritas para ulama dalam hal ini sangat kuat karena berpegang kepada hukum asal jual beli adalah halal, dan selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka hukum bolehnya tetap berlaku. Para ulama kontemporer sepakat bahwa sebuah perusahaan setelah menerbitkan saham dan menjual sahamnya di pasar primer namun belum lagi memulai usahanya, maka saham yang telah dibeli bila hendak dijual kembali harus dijual dengan cara tunai dan dengan harga yang sama dengan nilai nominal yang tertera pada lembaran saham. Bila persyaratan ini tidak diindahkan, maka terjadilah riba bai karena hakikat sahamnya adalah uang. Para ulama juga sepakat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan emas atau perak, maka pemegang sahamnya bila hendak menjual kembali sahamnya disyaratkan tunai dan boleh menjualnya dengan nilai pasar. Karena terdapat perbedaan jenis antara emas atau perak dengan uang, namun ilatnya masih sama, yaitu samaniyah, di tempat yang sama. AAOFI menyatakan dalam pasal 21 tentang Al-Awraq Al-Maliyah ayat 3 dari 17, 3 dari 18 yang berbunyi, tidak boleh memperdagangkan saham perusahaan yang asalnya adalah uang tunai pada saat belum memulai usaha, kecuali dijual dengan harga nominal dan harus tunai. Jika perusahaan bergerak di bidang perdagangan emas atau perak dan valuta, maka wajib mengindahkan kaidah dalam penukaran uang. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda setelah memerintahkan untuk memisahkan emas dari permata pada kalung,
yaitu emas ditukar dengan emas harus sama beratnya, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas. Tetapi Nabi SAW memerintahkan agar emas terlebih dahulu dipisahkan dari benda lainnya. Setelah emas dipisah, maka emas ditukar dengan uang dinar dengan syarat harus sama beratnya serta uang tunai. Hal ini tidak mungkin diterapkan pada saham karena lembaran saham tidak bisa dipisah antara aset yang berbentuk uang dan barang, kemudian uang ditukar dengan uang yang sama nominalnya serta tunai. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan aset uang dan bukan uang dalam sebuah saham, maka memperdagangkan saham perusahaan jenis ini berarti telah terjebak di dalam transaksi riba, di mana uang ditukar dengan uang yang sama jenis mata uangnya dengan nominal yang berbeda. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah ini yaitu perdagangan saham seringkali terkait erat dengan konsep riba yang dilarang dalam prinsip-prinsip Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Elemen riba muncul melalui mekanisme seperti margin trading, short selling, dan pembiayaan berbasis bunga yang dapat meningkatkan risiko spekulasi dan volatilitas pasar. Namun, alternatif seperti saham syariah menawarkan solusi untuk menghindari riba dengan fokus pada investasi yang sesuai syariat seperti kepemilikan langsung dan pembagian keuntungan tanpa bunga. Perdagangan saham yang melibatkan riba tidak hanya bertentangan dengan etika Islam, tetapi juga dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi, terutama selama krisis global, sehingga investor muslim perlu memilih instrumen syariah untuk menjaga integritas keuangan. Dengan meminimalkan riba, perdagangan saham dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus menjaga keseimbangan antara keuntungan duniawi dan kepatuhan spiritual. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model perdagangan saham yang sepenuhnya bebas riba di era digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.